جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعته. Itu yang tersisa tinggal tahun 10, tinggal Amul Wufud. Amul Wufud. Tahun utusan-utusan sudah datang masuk Islam sudah. Tahun 7 tadi ada yang kelewat. Tahun 7 adalah Nabi mulai dakwah dengan surat ke raja-raja sekelilingnya. Romawi, Persia, Oman, Bahrain, Mesir. Dikirimi surat oleh Nabi SAW. Ya, ada yang beriman, ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan lembut. Jadi macam-macam. Dakwah pakai surat. Nah, nanti tahun 10 itu sudah utusan-utusan datang ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Kemudian turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah termasuk surat-surat yang terakhir turun. Yang menyatakan bahwa telah datang kemenangan, pertolongan Allah telah datang. Kau lihat manusia berbondong-bondong sudah masuk Islam. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kamu. Maka dari itu setelah turun surat itu Nabi sangat banyak beristighfar. Ya, beliau sangat banyak astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Nabi sangat banyak beristighfar. Setelah turun karena diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Dan setelah itulah maka itulah termasuk surat yang oleh Abdullah bin Abbas dimaknai sebagai ini tanda dekat ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah selesai tugasnya. Maka kemenangan terbesar itu berarti bukan menguasai secara politis, bukan menguasai secara ekonomi, tapi kemenangan terbesar adalah wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kemenangan terbesarnya Nabi SAW, Pak. Kau lihat manusia mendapatkan hidayah beramai-ramai. Baik. Jadi kalau mau mengukur kemenangan besar apapun di sebuah tempat adalah lihat seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan hidayah Islam. Itu baru kemenangan besar. Tugas Nabi jadi Nabi. Dengan itu maka selesai. Begitu selesai, disebutkan dalam hadis bahwa setiap Rasulullah SAW, setiap Nabi, itu kalau sudah tugasnya sudah selesai, sudah mau datang ajalnya, itu akan didatangkan oleh malaikat, dikasih pilihan. Kau akan meninggal sekarang atau kau pilih masih hidup lagi. Dan ditunjukkan tempatnya di surga. Sudah mulai dilihatkan tempatnya di surga. Nabi SAW makanya ketika mau meninggal, beliau mengatakan sambil menunjuk tangan ke atas, ilar rafiqil a'la. Ilar rafiqil a'la. Rafiqil a'la artinya saya memilih Allah SWT. Aisyah yang menyaksikan itu mengatakan, kalau begitu beliau tidak memilih kita. Beliau lebih memilih kembali pada Allah SWT. Kan dikasih pilihan, Pak. Mau tetap di sini, terus kau lanjutkan, atau kau menghadap Allah. Kata Nabi, ilar rafiqil a'la. Saya ingin kembali pada Allah saja. Kerinduan pada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa Allah yang mengutusnya. Orang beriman, Pak, meninggal itu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Aisyah mengatakan beliau tidak milih kita lagi, beliau milih Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beliau sakit, Pak. Beliau sakit beberapa hari. Beliau merasakan tulang urat-urat nadi seperti putus. Ini kata Nabi gara-gara beliau makan racun tahun 7 Hijriah. Diracun oleh Yahudi. Wanita Yahudi yang membubuhkan racun di daging kambing. Hari ke hari beliau sakit. Beliau sakit, panas tinggi. Panas tinggi. Sampai beliau tidak sanggup sholat lagi. Ke Masjid Nabawi. Nabi sampaikan, Abu Bakar gantikan jadi imam. Gantikan jadi imam. Abu Bakar menjadi imam. Penunjukan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi penunjukan kelak menjadi pemimpin menurut para ulama. Rasulullah SAW tidak sanggup ke masjid. Ketika Nabi merasa segar, maka Nabi dipapah oleh 2 orang ke masjid. Nabi paksakan diri saat sakit. Kita yang masih segar, subhanallah. Nabi sakit, segar sedikit, Nabi ke masjid. Dipaksa Nabi dipapah 2 orang, Nabi ke masjid. Tapi ketika sudah tidak lagi sanggup Nabi ke masjid, Nabi pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Nabi
meletakkan tangannya di air di sampingnya. Kata Nabi, inna lil mauti lasakarat. Kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Allah, panas Pak. Badannya panas sekali dan beliau pingsan sadar. Subhanallah. Nah, Rasul minta izin pada istri-istrinya. Boleh nggak aku dirawat di rumah Aisyah? Semua istrinya mengizinkan. Nabi dirawat di rumah Aisyah. Dan terakhir kalinya adalah Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul ada di pangkuanku. Di pangkuanku saat beliau wafat. Dan Rasulullah SAW sebenarnya pagi itu Nabi sempat waktu itu karena Rasul wafat pada 12 Rabiul Awal hari Senin. Seperti beliau lahir tanggalnya. Beliau sempat membuka jendela. Kita tahu kamar Aisyah di samping Raudhah. Nabi sempat membuka jendela, melihat para sahabat sedang sholat. Nabi senyum. Senyum, subhanallah. Sahabat semua senang, hampir membatalkan sholatnya. Senang melihat Nabi SAW. Senyum. Tapi subhanallah, itu senyum terakhir Nabi SAW. Senyum terakhir beliau itu. Hari terakhir Rasulullah SAW. Senyum terakhir beliau. Sahabat yang menduga bahwa beliau akan sehat. Ternyata adalah senyum terakhir beliau. Semacam sebuah salam perpisahan. Dan Rasul wafat hari itu. Anas bin Malik mengatakan bahwa kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling gelap buat kami kecuali ketika Rasulullah SAW wafat. Semua sahabat bersedih. Orang mulia itu telah pergi. Orang yang mengawal kebesaran hidayah manusia itu kemudian telah menghadap Allah SWT. Menyisakan buat kita ajarannya. Menyisakan buat kita sunnahnya. Yang harus kita pegang. Yang oleh beliau jamin. Taraktukum alal mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. La yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih dan lebar. Yang malamnya saja seperti siang terangnya. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan celaka. Subhanallah, Rasul tinggalkan itu buat kita. Dan hari itu adalah hari bersedihnya para sahabat Nabi SAW. Sahabat tidak bisa, bahkan Umar tidak bisa menerima kabar wafat Nabi SAW. Dan Abu Bakarlah yang menenangkan Umar. Sampai Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Dan Abu Bakar membacakan ayat, kemudian jatuh pedangnya Umar. Umar menangis. Dan kemudian keluarga Nabi menyiapkan beliau untuk dimakamkan. Dan pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau terus berkarya sampai di akhir kehidupan beliau. Bahkan beliau sempat mengirimkan pasukan Usamah di akhir kehidupan itu. Dan karya besar yang terus dilakukan. Dan itulah hari akhir kehidupan Rasulullah SAW. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah beliau wafat. Dan meninggalkan seluruh jazirah Arab telah mendapatkan hidayah Allah SWT. Karya sangat besar. Seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Telah mendapatkan hidayah Allah. Dan Nabi meninggalkan Madinah penuh dengan para sahabat yang ahli di semua bidang keilmuan. Ahli di semua segala hal. Dan inilah yang bisa menjadi sesuatu yang harusnya kita teladani, Pak. Dalami terus kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan beliau. Dan itu adalah merupakan teladan kita. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wallahu a'lam bishawab. Dan bisa memberi gambaran buat kita secara umum atas sirah nabawiyah. Untuk detailnya silahkan dibaca. Selalu ada banyak pelajaran dari kisah manusia terbaik ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Budi Azhari. Antum telah memberikan gambaran kepada kami semua bagaimana bentuk kehidupan Rasulullah SAW
dari mulai lahir sampai wafat beliau. Kami menyadari semua bentuk kehidupan Rasulullah SAW dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, penuh dengan hal-hal yang perlu kita teladani. Alhamdulillah, mudah-mudahan gambaran yang telah diberikan oleh Ustadz Budi Azhari tadi dari kehidupan Rasulullah dapat menambah keimanan kita, dapat kita teladani kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya umumkan, insya Allah bulan depan, yaitu pada tanggal 26 April 2014, kami telah mengundang Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail dari Jakarta. Beliau adalah Ketua Lembaga IKADI Pusat Jakarta, IKADI Pusat. Sekali lagi, kami telah mendatangkan Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail. Beliau adalah Ketua IKADI Pusat, yaitu tanggal 26 April. Mudah-mudahan pertemuan kita hampir 2,5 jam ini dapat barokah dari Allah SWT dan dapat ridho dari Allah, dan kami mengharapkan pengajian ini bisa ditutup dengan doa oleh Ustadz Budi. Bapak Ibu saudara dirahmati Allah SWT, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat Nabi, Allah berikan kita berbahagia kelak bersama Rasulnya. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan Nabi di surga Firdaus bersama beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna hubba nabiyyik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.